Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, ciri makhluk hidup adalah bernafas atau disebut juga dengan respirasi, yaitu proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida beserta uap air. Pernafasan yang menggunakan oksigen disebut dengan pernafasan aerob, sedangkan yang tidak menggunakan oksigen disebut pernafasan anaerob. Pada makhluk hidup, ada alat-alat pernafasan berbeda pada makhluk hidup yang berbeda. Contoh, pada manusia, paru-paru, pada ikan ada insang, kemudian ada paru-paru buku pada insekta, dan stomata pada tumbuhan. Yang kedua, bergerak. Manusia dan hewan bergerak secara aktif, artinya bisa disertai dengan perpindahan. Contoh, hewan memiliki kaki, ikan memiliki sirip sehingga dia bisa berpindah. Burung misalnya memiliki sayap, kemudian flagellata pada Euglena viridis, dan bulu cambuk pada Paramecium caudatum. Pada tumbuhan, terjadi pergerakan secara pasif, artinya tidak disertai dengan perpindahan. Gerak pada tumbuhan ada 4, ada eksionom, endonom, higroskopis, kompleks. Eksionom terdiri pula dari 3, yaitu taksis, tropisme, nasti. Yang ketiga, memerlukan makanan. Manusia dan hewan untuk memperoleh makan sangat bergantung pada makhluk hidup sehingga disebut dengan heterotrof. Sedangkan tumbuhan dapat memproduksi makanan sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan organik dari lingkungan sekitarnya, dibantu dengan cahaya yang berasal dari matahari. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut bersifat autotrof. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Itu sifat pertumbuhan ada bersifat kuantitatif dan irreversible. Kuantitatif artinya bisa bertambah tinggi, besar, volume, sedangkan irreversible tidak dapat kembali ke bentuk semula. Ini adalah contoh pertumbuhan pada ayam. Ada anak ayam, kemudian terus anak ayam itu akan menjadi ayam dewasa. Sementara pertumbuhan itu akan dipengaruhi oleh faktor gen dan faktor lingkungan. Selanjutnya yang kelima, berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak dapat kita bagi kepada 2 kelompok, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif itu artinya perbanyakan individu yang didahului oleh adanya peleburan 2 sel kelamin. Sedangkan vegetatif, perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel telur dan sperma. Yang keenam, PK terhadap rangsang. Contohnya pada bunga, pada putri malu. Nah, kita sebagai makhluk hidup yang lain atau manusia juga PK terhadap rangsang, itu dengan alat-alat indera, misalnya mata, PK terhadap rangsang cahaya, telinga terhadap rangsang getaran, rangsang pahit dapat dirasakan oleh lidah. Kemudian yang kedelapan adalah adaptasi yang terjadi pada tingkat individu dan erat kaitannya dengan homeostatis. Nah, adaptasi ini ada pula 3, yaitu adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Homeostatis yaitu kemampuan organisme untuk mempertahankan lingkungan internal meski kondisi di lingkungan eksternal berubah. Contoh, suhu manusia. Jika suhu tubuh naik, kita akan berkeringat. Jika suhu tubuh turun, kita akan menggigil. Ke-10, memiliki asam nukleat sebagai molekul pembawa sifat. Kemudian yang ke-11, evolusi. Semua organisme menunjukkan evolusi dari waktu ke waktu karena mutasi dan seleksi alam yang terjadi di tingkat spesies. Yang ke-12,
Organisme menunjukkan struktur organisasi yang kompleks. Pengelompokan molekul membentuk sel. Pada tingkat yang lebih tinggi, sel-sel terorganisasi menjadi jaringan, organ, dan sistem organ. Sekian penjelasannya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Terima kasih atas perhatiannya.